Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Mengupas. Di video kali ini, kita akan mengupas alur cerita dari film Soldier Boy, yang dirilis pada tahun 2019. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut videonya, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian, untuk klik tombol like dan subscribe, agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Cerita dimulai, dengan menunjukkan Sergei, seorang anak berusia 6 tahun, dia tinggal bersama ibu dan kakaknya, di desa Green Rusia. Pada saat itu, pasukan Jerman sedang gencar-gencarnya menyerang Rusia. Sementara itu, ayah Sergei telah tewas di tengah pertempuran. Tidak sampai di situ, kakaknya juga harus tewas karena digantung oleh tentara Nazi. Setelah musim panas 1942, telah terjadi pertempuran dahsyat antara Jerman dan Rusia, yang terkenal sebagai pertempuran Stalingrad. Sesaat setelah itu, tentara Jerman datang, dan menyerang seluruh desa. Ibu Sergei yang melihat kedatangan tentara Jerman, seketika menjadi panik, dan menyuruh Sergei untuk pergi melewati jendela. Namun naas, saat itu ibu Sergei ditembak oleh tentara Nazi, dan harus meregang nyawa. Sergei yang sangat ketakutan, dia pergi berlari menuju hutan. Sergei yang tak tahu arah tujuannya, kemudian mulai menangis, karena yang ia pikirkan saat ini hanyalah ibunya. Sambil menangis, Sergei pun terus berjalan ke dalam hutan. Seharian, Sergei berkeliling di dalam hutan, hingga pada akhirnya, dia menemukan aliran sungai. Tanpa pikir panjang, Sergei langsung meminum air sungai itu, untuk melepaskan rasa hausnya. Saat sedang minum, tiba-tiba, Sergei melihat para tentara Jerman. Melihat itu, Sergei sangat ketakutan, dan bergegas bersembunyi di balik pohon. Pada saat yang bersamaan, Sergei melihat ular yang berjalan dari atas pohon. Sergei berusaha menahan rasa takutnya, dengan menutup mulut, agar tidak ketahuan tentara Jerman. Sergei yang saat itu kelaparan, berharap kalau tentara Jerman akan menyisakan makanannya. Tak berselang lama, tentara Jerman pun pergi, mereka terlihat terburu-buru, sampai menyisakan makanannya. Hari demi hari, Sergei berjalan sendirian di dalam hutan, dia terus berjalan sambil meninggalkan tanda jejak. Di dalam hutan, Sergei berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, dan meminum air dari tetesan air embun pagi dedaunan. Tak lama setelah itu, rudal tiba-tiba terjatuh tepat di belakangnya. Sergei yang kaget dengan ledakan itu, membuat dia tersungkur dan hampir pingsan. Namun, dalam kondisi seperti itu, Sergei masih terus berusaha berjalan. Saat berjalan, Sergei juga mendengar suara burung-burung yang berterbangan. Mendengar itu, Sergei merasa, ada seseorang yang melintasi hutan, dia kemudian berjalan tertatih-tatih untuk bersembunyi. Saat di perjalanan, Sergei tertidur, kemudian ia bermimpi ibu dan kakaknya yang masih hidup dengan tenang. Keesokan paginya, Sergei terbangun, namun tubuhnya melemas karena kelaparan. Pada saat itu juga, hujan pun turun. Ia meminum air tetesan air hujan, untuk melepaskan rasa hausnya, namun hal itu masih kurang, untuk memulihkan kondisinya. Saat tubuhnya sudah tak berdaya dan tak sanggup lagi untuk berjalan, Sergei ditemukan oleh tentara Rusia yang saat itu sedang berpatroli. Ketika sampai di camp, pasukan di sana segera merawat dan memberi makanan untuk Sergei, karena mereka mengetahui, kalau Sergei adalah salah satu korban pembantaian oleh tentara Jerman. Sergei dibawa ke camp untuk dirawat, di sana juga merupakan camp tentara Rusia, untuk menjaga daerahnya dari serangan pasukan Jerman. Selama di camp, Sergei dirawat oleh seorang suster yang bernama Nina. Nina selalu memberikan semangat Sergei agar selalu ceria. Di sana, Sergei melihat para tentara yang terluka, bahkan gugur di medan pertempuran. Melihat itu membuat Sergei ingin membantu mereka. Nina mengingatkan Sergei, untuk menjadi anak yang tangguh dalam hal menghadapi setiap masalah. Mayor Mikhail datang menjenguk Sergei. Sergei menceritakan semua yang ia ketahui, mulai dari warga desa yang dibantai Nazi, termasuk ibu dan kakaknya. Mikhail menunjukkan pistol terbaiknya kepada Sergei. Mikhail melakukan itu agar Sergei bersemangat kembali. Saat di sana, Sergei juga dijenguk oleh para tentara lain, dan memberinya hadiah teropong. Hal itu membuat Sergei bersemangat lagi, dan membangkitkan jiwa patriotiknya. Keesokan harinya, para tentara Jerman datang dan menyerang tentara Rusia. Namun dengan kekuatannya, pasukan Rusia berhasil memukul mundur para tentara Jerman. Tak lama kemudian, Mikhail kembali menjenguk Sergei. Jauh sebelumnya,
Sergei sudah menganggap Mikhail sebagai ayahnya, karena selama hidupnya, Sergei tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Mulai saat itu juga, Mikhail bersedia untuk mengadopsi Sergei. Lalu, Mikhail juga memberikan hadiah untuk Sergei, yaitu sebuah seragam tentara. Mendapatkan hadiah itu, Sergei terlihat sangat senang dan menyukainya. Namun tak lama setelah itu, pasukan Jerman menyerang camp secara tak terduga. Penyerangan tersebut membuat para tentara Rusia banyak yang gugur dan terluka. Di sana, Sergei mulai panik melihat para tentara yang terluka. Sergei mencoba mencari Mikhail dan Nina, hingga salah satu perawat mengingatkan Sergei agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Perkataan itu membuat Sergei bangkit dan mulai membantu para tentara semampunya. Setelah peristiwa itu, Mikhail mengajaknya untuk berjalan-jalan, akan tetapi mereka melihat pusat telekomunikasi mereka telah hancur akibat ledakan. Hal itu membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Melihat hal itu, Sergei menawarkan diri sebagai kurir dan pengantar pesan. Melihat semangat Sergei, Mikhail sangat kagum dan memberi izin padanya. Tugas tersebut membuat Sergei semakin ceria. Para tentara lainnya juga heran melihat Sergei. Sejak saat itu, Sergei mulai menyusuri parit dan membagikan surat perintah dari Mayor Mikhail. Kedatangan Sergei membuat para tentara Rusia senang dan bisa mencairkan suasana. Pada suatu hari, Sergei berkeliling sendirian menyusuri hutan dengan menggunakan teropongnya. Saat sedang melihat-lihat, Sergei pun terkejut karena melihat para tentara Jerman yang sedang menyusup dan memantau pasukan Rusia di balik tumpukan jerami. Sergei langsung bergegas melaporkannya kepada prajurit yang ada di camp. Awalnya para prajurit tidak percaya dan menganggap itu cuma lelucon. Sehingga, mereka hanya membawa beberapa prajurit ke sana. Namun ternyata, laporan Sergei itu benar. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap beberapa mata-mata Jerman. Sergei juga berhasil mengamankan beberapa alat telekomunikasi. Setelah peristiwa itu, Sergei mendapatkan apresiasi oleh Mikhail dan tentara lainnya. Esok harinya, tentara Jerman mulai menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak. Tentara Jerman menyerang tiada henti. Akibat serangan pasukan musuh, membuat pergerakan Sergei sedikit terhambat. Hingga salah satu prajurit memperingatkannya, bahwa situasi ini sangat berbahaya untuk Sergei. Prajurit itu segera menyuruh Sergei untuk kembali ke camp. Saat di camp, terlihat Mikhail dan anak buahnya, tidak bisa berkomunikasi, karena ada sebuah kabel yang putus, yang membuat pasukan Mikhail terpojok oleh serangan musuh. Mendengar hal itu, Sergei segera pergi ke medan pertempuran, untuk menyambungkan kabel yang putus. Berkat arahan prajurit yang terluka, Sergei berhasil menyambungkan kabel kembali. Pada akhirnya, komunikasi pun tersambung karena perjuangan Sergei. Esok paginya para prajurit melakukan patroli, untuk melihat kondisi warga di sana. Saat di perjalanan, mereka kembali dibom oleh tentara Jerman. Untungnya, pada kejadian itu, Mikhail dan Sergei berhasil selamat. Saat itu, Mikhail melihat kondisi desa yang sudah dihancurkan pasukan Jerman. Ia merasa kalau keadaan ini akan semakin memburuk, karena tentara Jerman adalah tentara yang kejam dan keras kepala. Malam harinya, Mikhail mengajak Sergei jalan-jalan dan berbincang. Mikhail juga mengatakan, kalau Sergei harus tangguh dalam menghadapi setiap rintangan. Namun, belum lama mereka berbincang, musuh kembali menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Serangan itu membuat Mayor Mikhail terhempas dan tertimpa tumpukan kayu. Melihat itu, Sergei berusaha memindahkan tumpukan kayu yang menimpa Mikhail, namun karena tak mampu, Sergei segera melapor kepada prajurit lain. Berkat Sergei, Mayor Mikhail akhirnya berhasil diselamatkan. Singkat cerita, hari kejayaan Rusia pun tiba. Setelah peristiwa itu, adalah akhir dari peperangan. Para prajurit berhasil menahan serangan Jerman. Para prajurit telah melaporkan bahwa pasukan Jerman telah mundur dari Stalingrad. Karena aksi heroiknya, Sergei pun diberi penghargaan. Mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman dan damai. Untuk selanjutnya, Sergei hidup bersama Mikhail sampai tumbuh dewasa, dan cerita pun selesai. Sekilas, kita telah mengupas alur cerita dari film Soldier Boy, yang dirilis pada tahun 2019. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum video ini selesai, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian, untuk klik tombol like dan subscribe,
agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Terima kasih.